Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan Bu Fanikma dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang peluang bagian yang pertama ya. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu tentang ruang sampel. Simak penjelasan Bu Fani ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe dan like agar Bu Fani lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk sampai kepada peluang, Bu Fani akan jelaskan tentang ruang sampel dan kaidah pencacahan terlebih dahulu. Sebenarnya, ruang sampel dan kaidah pencacahan sudah Bu Fani jelaskan pada video sebelumnya. Akan tetapi, untuk mengingat kembali, Bu Fani akan sedikit mengulang apa itu ruang sampel. Coba perhatikan ya. Ruang sampel yang biasanya dilambangkan dengan huruf S besar adalah himpunan semua kemungkinan kejadian dari suatu hasil percobaan ya. Yang sekali lagi biasanya dilambangkan dengan huruf S besar. Kemudian banyaknya anggota ruang sampel dilambangkan dengan NS, yang ini adalah melambangkan atau untuk menyatakan banyaknya ruang sampel. Setiap anggota dari ruang sampel disebut dengan titik sampel. Sedangkan himpunan bagian atau kumpulan dari beberapa titik sampel disebut dengan kejadian atau event. Kita kenal ada yang namanya kejadian sederhana, ada yang namanya kejadian majemuk. Apa itu kejadian sederhana? Kejadian sederhana adalah kejadian yang terdiri dari satu titik sampel. Sedangkan kejadian majemuk adalah gabungan beberapa kejadian sederhana. Coba kamu perhatikan. Misalkan saya contohkan di sini pada pelemparan satu koin mata uang ya. Jadi di sini kamu perhatikan. Bu Fani punya koin mata uang 1000 di sini ya. Koin ini saya lempar, maka di sini kejadian yang muncul adalah bisa muncul angka. Jadi yang ada angka 1000 ini saya lambangkan dengan angka atau A gitu ya. Kemudian yang dibaliknya adalah gambar. Jadi tidak memuat angka di sini saya lambangkan dengan gambar atau G. Sehingga ruang sampel pada percobaan pelemparan satu koin mata uang, jadi di situ bisa kita tuliskan ya, ruang sampel pada pelemparan satu koin mata uang adalah kejadian bisa muncul angka yang saya lambangkan dengan A, bisa muncul gambar. Inilah yang dinamakan ruang sampel dari pelemparan satu koin mata uang. Yang masing-masing anggota dari ruang sampel ini adalah disebut dengan titik sampel. Keluar angka di sini, ini adalah titik sampel, gambar juga titik sampel. Sehingga bisa dinyatakan di sini bahwa banyaknya ruang sampel yang dilambangkan dengan NS adalah sama dengan 2. Ya. Jadi bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Sedangkan masing-masing peristiwa atau kejadian, jadi kalau misalkan kita lemparkan keluar angka, inilah yang disebut dengan kejadian. Kejadian atau peristiwa keluarnya angka atau kejadian keluar peristiwanya gambar. Oke. Nah, sekarang saya beri contoh lagi ya. Coba perhatikan, sekarang saya ambil contoh yaitu tentukan ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Kita tahu ya, Bu Fani di sini ambil contoh, ini adalah dadu bersisi 6 ya. Kalau dadu ini saya lemparkan, maka kemungkinan di sini adalah keluar. Jadi seperti ini, keluar dadu bermata 1.
bisa keluar dadu bermata 2, bisa keluar dadu bermata 3, bisa keluar dadu bermata 4, bisa keluar dadu bermata 5, dan bisa keluar dadu bermata 6. Sehingga kalau saya tuliskan, pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah keluar mata dadu bermata 1, saya lambangkan dengan angka 1. Kemudian keluar bermata 2. Yang selanjutnya adalah bermata 3, dadu bermata 4, 5, dan 6. Sehingga masing-masing anggota dari ruang sampel inilah yang disebut dengan titik sampel, ya. Banyaknya anggota ruang sampel, ya, yaitu sebanyak 6. Ya, bisa kamu pahami? Nah, anak-anak sekalian, contoh yang selanjutnya adalah pada peristiwa pelemparan 2 buah dadu ya. Jadi Bu Fani punya 2 buah dadu, yang di sini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau ya. Peristiwa atau kejadian pada dadu yang pertama di sini adalah saya beri nama K1 gitu ya. Sedangkan banyaknya peristiwa pada dadu yang kedua saya beri nama K2. Jadi K1 adalah di sini peristiwa, banyaknya peristiwa pada dadu yang pertama ya. Sedangkan K2 di sini adalah peristiwa pada dadu yang kedua. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, jadi kalau saya melempar sebuah dadu, maka di sini banyaknya peristiwa atau banyaknya ruang sampel ada berapa? 6 ya, karena kemungkinannya bisa muncul angka 1 sampai dengan angka 6 ya. Jadi di sini ada 6 peristiwa. Begitu juga pada dadu yang kedua. Kalau di sini saya lemparkan, maka kemungkinannya adalah muncul angka 1 sampai dengan angka 6. Jadi peristiwa K2 juga sebanyak 6. Maka di sini K adalah peristiwa, banyaknya peristiwa pada pelemparan 2 dadu bersama-sama ya. Jadi kalau saya lempar di sini saya lambangkan peristiwanya adalah K, berarti banyaknya peristiwa pada pelemparan 2 buah dadu secara bersama-sama adalah K1 dikalikan K2, yaitu sebanyak 6 kalikan 6, yaitu ada 36 kejadian. Jadi kalau kita melemparkan 2 buah dadu secara bersama-sama, maka banyaknya ruang sampel atau banyaknya kejadian yang mungkin terjadi adalah sebanyak 36. Jika Bu Fani punya seperangkat kartu bridge ya, bagi yang sudah bermain dengan kartu bridge, ini ya bagi yang belum pernah Bu Fani tunjukkan. Jadi di dalam kartu bridge itu ada 4 seri ya. Yang pertama adalah waru hitam, kemudian waru merah, kemudian ada keriting kita menyebutnya ini ya, dan ada wajik. Jadi ada 4 seri, 1, 2, 3, 4. Yang masing-masing seri di sini terdiri dari ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian ada jack yang dilambangkan dengan huruf J, ada queen yang dilambangkan dengan huruf Q, ada king yang dilambangkan dengan huruf K, dan ada as gitu ya. Yang masing-masing seri ini sama, jadi dia punya jack, king, queen, king, dan as, semuanya sama. Berarti kalau di dalam kartu bridge
tiap-tiap seri di sini terdiri dari berapa kartu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti setiap seri ada 13 kartu. Kalau di sini ada 4 seri, berarti semua atau banyaknya ruang sampel di dalam kartu bridge adalah sebanyak 13 kali 4, yaitu sebanyak 52. Bisa kalian pahami? Nah, contoh kejadian majemuk adalah misalkan pelemparan 2 buah mata uang ya. 2 buah koin mata uang ini kita lempar bersama-sama. Di sini ada gabungan dari kejadian sederhana ya. Jadi ada pelemparan 2 mata uang gitu ya. Kemudian lagi kalau misalkan di sini ada pelemparan 2 buah dadu ya. Jadi ini ada pelemparan 2 buah dadu. Ini adalah juga merupakan kejadian majemuk ya. Karena merupakan gabungan dari beberapa kejadian sederhana atau 2 kejadian sederhana. Atau misalkan lagi yaitu sebuah dadu dan 1 koin mata uang. Ini adalah juga sudah merupakan kejadian majemuk ya. Jadi gabungan dari 2 kejadian sederhana. Bisa kalian pahami? Nah, sekarang perhatikan lagi contoh dari Bu Fani. Misalkan sebuah dadu dilempar 1 kali. Masih ingat ya, tadi kalau dadu dilempar sekali, maka banyaknya ruang sampel ada berapa tadi? 6 ya. Tentukan ruang sampel dari setiap kejadian berikut. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu genap, maka kejadian A terdiri dari apa saja anggotanya? Maka anggota A genap di sini adalah terdiri dari 2, 4, dan 6. Jadi kalau ada A, peristiwa A adalah peristiwa munculnya mata dadu genap, maka di sini titik-titik sampel yang muncul adalah 2, 4, 6. Nah, yang selanjutnya adalah tadi pada pelemparan sebuah dadu. Misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu prima. Maka di sini B, peristiwa B itu apa saja yang muncul? Maka di sini kejadian muncul mata dadu prima adalah 2, 3, dan 5. Gitu ya. Ini adalah bilangan-bilangan prima. Kemudian yang selanjutnya C. C adalah kejadian muncul mata dadu kelipatan 3. Nah, berarti kejadian ini C-nya anggotanya apa saja? Mata dadu kelipatan 3, yaitu 3, 6. Gitu ya. Kemudian yang D. Dia adalah kejadian muncul mata dadu genap tetapi tidak prima. Ya. 2 adalah bilangan genap, tetapi merupakan bilangan prima. Di sini yang diminta adalah tidak prima, sehingga anggotanya dia hanyalah 4 dan 6. Ini adalah bilangan genap, tetapi tidak prima. Bisa kalian pahami? Nah, sekali lagi Bu Fani contohkan tentang ruang sampel. Tuliskan ruang sampel pada percobaan pelemparan 2 buah mata dadu. Kalau kita melemparkan 2 buah dadu secara bersamaan, kalau kita menggunakan kaidah perkalian, maka di sini banyaknya ruang sampel ada berapa? Nah, kita ingat dadu pertama dia mempunyai kemungkinan berapa kejadian? Jadi dadu pertama punya kemungkinan di situ adalah 6 ya. Sedangkan dadu kedua juga punya kemungkinan 6. Maka di sini banyaknya ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan adalah 36. Ini adalah banyaknya ruang sampel. Sedangkan kalau ditanya anggota-anggota ruang sampelnya apa saja? Nah, anggota-anggotanya adalah
dadu pertama bisa muncul bermata 1, dadu kedua juga 1. Dadu pertama 1, dadu kedua 2, dan seterusnya di sini sampai 6, 6. Artinya dadu pertama muncul 6, dadu kedua juga muncul 6. Jadi di sini ada banyaknya ada 36 titik sampel ya. Jadi ada ini masing-masing adalah disebut dengan titik sampel. Bisa dipahami? Nah, kemudian contoh yang selanjutnya dari ruang sampel. Coba perhatikan. Jika 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, maka tentukan ruang sampel pada setiap kejadian berikut. Tadi banyaknya ruang sampel, kalau 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama adalah sebanyak 36. Nah, sekarang kita adalah disuruh mencari P. Misalkan P adalah kejadian munculnya dadu dengan jumlah mata dadu sama dengan 9. Nah, kita cari di sini. Berapakah di sini mata dadu kalau kita jumlahkan di situ muncul kalau dijumlah sama dengan 9. Berapa saja berarti? Nah, kita tulis ya di sini, kita lingkari 4 dan 5. 2 mata dadu ini kalau kita jumlahkan adalah 9. Terus berapa lagi? 5 dan 4. Kita kalau jumlahkan juga 9. Terus berapa lagi? 3 dan 6 ya. Kalau kita jumlahkan adalah 9. Kemudian berapa lagi? 6 dan 3. Sehingga di sini bisa kita tuliskan kalau P adalah kejadian munculnya dadu dengan jumlah mata dadu sama dengan 9, maka di sini himpunan atau anggota dari P itu adalah bisa tadi 36 gitu ya. Kemudian 4, 5, kemudian 5, 4, dan 6, 3. Sehingga anggotanya P ya, kita tuliskan di sini banyaknya NP gitu ya, banyaknya anggota P adalah 4. Bisa kamu pahami? Nah, yang selanjutnya pertanyaannya adalah tentukanlah ruang sampel dari setiap kejadian Q, di mana Q adalah kejadian munculnya dadu dengan jumlah mata dadu sama dengan 13. Ada enggak di sini? Yang kalau dijumlah ada 13. Nah, tidak ada ya, maksimal adalah 12. Sehingga dikatakan anggotanya P di situ adalah himpunan kosong ya. Atau bisa kita tuliskan sebagai himpunan kosong. Oke, bisa kamu pahami? Demikianlah anak-anak penjelasan dari Bu Fani. Bu Fani harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus latihan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita akan bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.